Om Swastiastu. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai praktek kerja lapangan Departemen Housekeeping Depatra Bali Resort and Villa. Perkenalkan, nama saya Imadi Budiartane. Baik, yang pertama adalah latar belakang praktek kerja lapangan. Di Indonesia, khususnya di Bali, merupakan tempat destinasi wisata yang paling terkenal akan tarik wisata dan budayanya. Banyak sekali sekolah maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berfokus di bidang atau sektor pariwisata. Untuk itulah praktek kerja lapangan ini sangat diperlukan. Next, berikutnya yaitu tujuan praktek kerja lapangan. Yang pertama yaitu mengasah kemampuan dan menambah wawasan mengenai dunia pariwisata, terutama perhotelan. Yang kedua itu melatih kemampuan bekerja sama atau teamwork, serta menjalin komunikasi yang baik atau good communication. Yang ketiga yaitu menambah pengalaman serta dapat dijadikan sebagai acuan atau persiapan dalam dunia kerja nantinya. Berikutnya yaitu ini sedikit sejarah mengenai Depatra Bali Resort and Villa. Jadi awal mulanya pada tahun 1972, Depatra merupakan sebuah tempat yang ditujukan untuk pekerja Pertamina atau tempat peristirahatan yang dinamakan dengan guest house. Jadi awalnya Depatra bukanlah hotel, tapi merupakan guest house atau tempat peristirahatan para pekerja Pertamina. Setelah itu pada tahun 1975, sering berjalannya waktu, banyak dilakukan pembaruan dan penambahan fasilitas pada tahun 1975, dan diresmikannya Pertamina Cottage pada 9 Agustus 1975. Berikutnya, Pertamina Cottage mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga beberapa kali menjadi tempat pertemuan penting dan mendapat banyak penghargaan. Nah, seiring berjalannya waktu, Pertamina Cottage sempat berganti-ganti nama, seperti yang pertama LTI Patra Jasa Hotel, yang kedua Patra Jasa Bali Resort, Patra Resort Bali, hingga akhirnya berganti nama menjadi Depatra Jasa Bali Resort and Villa sampai sekarang. Dan sekarang Depatra Bali Resort and Villa dipimpin oleh Bapak Wardi sebagai PJS General Manager. Next yaitu fasilitas hotel. Jadi fasilitas hotel itu yang pertama, yang paling terkenal adalah di sana kolamnya atau the pool. Nah, yang unik dari kolam renang yang ada di Depatra adalah yaitu nama-nama kolamnya yang diambil dari nama danau yang terkenal di Bali. Di sana terdapat 3 kolam, yaitu yang pertama The Tamblingan Pool, The Kintamani Pool, dan Beratan Pool. Jadi kolam ini berada dekat dengan pantai. Fasilitas berikutnya yang terkenal yaitu meeting room atau balai pertemuan. Yang pertama yaitu The Denpasar Ballroom, yang kedua The Sunset Meeting Room, yang ketiga yaitu The Gianyar Room. Beberapa nama dari ruang ini diambil dari nama daerah di Bali seperti Denpasar dan Gianyar. Berikutnya yaitu Departemen Housekeeping. Secara umum, jadi tanggung jawab housekeeping itu melihara kebersihan, kenyamanan, kerapian, dan kelengkapan yang ada di area hotel.
Jadi housekeeping dibagi menjadi beberapa section. Yang pertama yaitu public area. Public area memiliki tanggung jawab sebagai menjaga kebersihan seluruh area hotel baik di dalam maupun luar. Yang kedua room boy, yaitu mempersiapkan dan menjaga kebersihan, kerapian, serta kelengkapan yang ada di kamar tamu. Yang ketiga yaitu laundry, menyediakan linen-linen bersih yang akan digunakan. Yang keempat yaitu linen and uniform, yaitu tugasnya mengelola sirkulasi dan penyediaan linen serta uniform bagi karyawan. Yang keempat yaitu florist, bertugas merangkai bunga sebagai dekorasi di dalam hotel. Yang kelima, yang terakhir yaitu gardener. Gardener ini memiliki tanggung jawab memelihara tanaman baik di dalam maupun di luar hotel. Berikutnya yaitu room boy. Praktek kerja lapangan sebagai seorang room boy, tujuan utamanya adalah menjaga kebersihan, kerapian, kenyamanan, serta kelengkapan pada kamar-kamar tamu. Selain itu juga ia bertanggung jawab atas seluruh yang ada di kamar tamu yang ia bersihkan. Selain itu, kita juga dilatih untuk mengetahui nama-nama alat, tahap pembersihan, dan fungsi-fungsi setiap chemical yang ada agar penggunaannya tepat. Nah, lingkup kerja. Jadi akan saya deskripsikan. Yang pertama itu penggunaan alat-alat serta chemical yang tepat saat pembersihan. Yang kedua itu tata letak amenities atau perlengkapan pada kamar tamu. Jadi selain membersihkan, kita juga dituntut untuk bisa meletakkan amenities atau perlengkapan tamu dengan benar agar terlihat rapi. Yang ketiga yaitu service, melayani tamu dengan mengantar kue kecil yang ada di pastry. Jadi ini dilakukan setiap shift siang dengan arahan senior. Yang keempat yaitu melayani permintaan tamu atau request baik shift siang maupun pagi. Berikutnya kegiatan operasional. Jadi kami bekerja selama 8 jam dan didampingi oleh satu senior. Shift pagi dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Sedangkan shift siang dimulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 11 malam. Untuk shift siang hanya diperuntukkan untuk training laki-laki saja. Kami diberikan libur 1 hari dalam seminggu. Hotel tidak sungkan memberikan libur di awal kepada peserta training jika alasannya logis. Next, tugas dan tanggung jawab. Sebagai seorang training room boy, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama itu disiplin waktu. Kita dituntut untuk disiplin hadir dalam kegiatan setiap harinya. Misal pekerjaan dimulai dari jam 8 pagi, kita dituntut untuk datang jam setengah 8. Berikutnya itu bertanggung jawab atas kamar yang dibersihkan. Jadi setelah pembersihan kita diberikan tanggung jawab untuk bertanggung jawab untuk atas kamar yang kita bersihkan. Ketiga itu aktif bertanya kepada senior yang mendampingi. Jika tidak mengerti, kita berinisiatif untuk bertanya kepada senior jika kita tidak tahu. Yang keempat yaitu training dituntut aktif dan cekatan dalam bekerja. Jika sudah lama sering kita mengikuti kegiatan training, kita dituntut untuk aktif dan hafal dalam pekerjaan tersebut. Berikutnya itu menjalin komunikasi yang baik dengan staf departemen lain di luar housekeeping. Selain dengan senior housekeeping, kita juga diharapkan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan senior atau staf departemen lain di luar housekeeping seperti staf front office, public area, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu bersikap ramah kepada tamu.
sebagai seorang hotelier, tentunya kita diharapkan bisa untuk ramah kepada tamu. Ya minimal kita bisa menyapanya. Permasalahan yang ditemukan. Yang pertama yaitu pada saat menuju area atau kamar yang akan kita bersihkan, terkadang ada tamu yang bertanya area seperti restoran, bar, pool, dan lain sebagainya. Jadi hal tersebut mengakibatkan pekerjaan kami sedikit terhambat. Yang kedua yaitu minimnya pengetahuan penulis mengenai alat-alat. Jadi sebelum training saya belum tahu betul nama alat dan fungsinya serta chemical yang digunakan di housekeeping. Berikutnya yaitu banyak tamu yang mengeluh keberadaan cicak. Jadi ini merupakan sedikit masalah karena sebagian besar tamu di sana tidak suka dengan hewan cicak. Yang terakhir yaitu chemical furniture care yang jika jatuh ke lantai kayu di kamar tamu itu akan menyebabkan lantainya menjadi putih. Berikutnya itu keberhasilan yang dialami. Yang pertama bagi saya yaitu menambah wawasan yang dengan mengenal departemen housekeeping lebih dalam lagi. Yang kedua, membandingkan teori yang didapat dari saat kuliah dan menerapkannya di dunia industri dan membandingkannya dengan keadaan sebenarnya yang ada di hotel. Yang ketiga yaitu saya mengetahui nama alat serta pembersihan dan chemical yang digunakan. Yang keempat yaitu saya bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang berada di hotel. Yang terakhir yaitu menjalin komunikasi yang baik antar sesama staf maupun training. Jadi kita bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Next, kesimpulannya. Jadi di sini saya dapat menarik kesimpulan. Jadi program praktik kerja 8 ini sangat membantu dan bisa memberikan kesempatan atau peluang secara langsung di dunia pariwisata, terutama di dunia perhotelan, dan mengukur kemampuan kerja sehingga dapat melihat peluang kerja di masa depan. Saran-saran. Yang pertama, saran saya adalah menghargai setiap staff maupun training yang ada di hotel. Yang kedua, selalu mau mencoba dan optimis. Yang ketiga, bekerja dengan jujur dan aktif bertanya. Dan yang terakhir adalah ramah kepada tamu. Ya, mungkin sekian video presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan Om Santi 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 Om.